di Muqaddimah kitab Ihya Ulumuddin yang kemarin alasan Imam Al-Ghazali menyusun kitab ini adalah motivasi dasarnya sudah dijelaskan di bagian yang pertama. Sekarang alasan yang kedua adalah asani anni ra'aitu raghbata atau anni ra'aitu ar-raghbata min talabatil ilmi shadiqatan fil fiqhi. Bahwasanya aku melihat para pencinta ilmu atau para pecinta orang-orang yang mencari ilmu shadiqatan fil fiqhi. Ini hanya tertuju pada ilmu fikih saja yang dipelajari atau dicarinya. Alladzi salaha indahu man la yakhafullaha, yang dianggap baik juga di sisi orang yang tidak takut kepada Allah. Artinya seolah-olah Imam Al-Ghazali di sini ingin memberikan penjelasan bahwasanya ada juga orang yang belajar fikih ini namun tidak takut kepada Allah. Al-mutadarroi ilal munahati, yaitu yang cenderung atau terjerumus dalam bermegah-megahan. Wal istizhari bijahatin wa manzilatin, menampakkan pangkat dan status kealimannya fil munaqasati, dalam hal bermegah-megahan. Seolah-olah Imam Al-Ghazali di sini ingin memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya banyak juga orang yang belajar fikih saja namun cenderung menampakkan status kealimannya, sombong-sombongan, ingin dibilang alim atau ingin dibilang ustadz yang hafal dengan berbagai macam dalil, atau ingin dibilang ahli fikih. Nah, inilah individualisme fikih ya, seperti itu. Kemudian wa huwa murattabun ala arba'ati arba', dan fikih ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang di awal sudah dijelaskan, ada adat, ada ibadat, ada munjiat, ada muhlikat. Ini nanti akan diletakkan seperti itu. Al-muzayyani al-munazayyi bizil mahbubi mahbub, berpenampilan dengan penampilan yang dicintai. Ini menjadi daya tarik tersendiri. Artinya kenapa kitab Ihya Ulumuddin ini dihiasi dengan hiasan-hiasan ilmu fikih agar dicintai para pencinta ilmu fikih pada saat itu. Jadi alasan Imam Al-Ghazali menukil atau mengutip ilmu fikih dalam kitab Ihya Ulumuddin agar dicintai para pencinta ilmu fikih di zamannya. Walam um'id ayyakuna taswirul kitabi bisuratil fikhi. Maka saya, kata Imam Al-Ghazali, tidak jauh-jauh membentuk kitab Ihya Ulumuddin dengan mengutip ilmu-ilmu fikih. Talattufan fistidrajil qulub, semata-mata karena berlemah lembut untuk menarik hati mereka yang cinta kepada ilmu fikih. Ini metode dakwah Imam Al-Ghazali agar mereka mau mengkaji dan mutola'ah kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian walihada talattafa ba'du man roma istimala taqlubir ru'asai ila tibi. Oleh karena itu berlemah lembut sebagian ulama menyangka memalingkan hati para tokoh atau para pembesar ila tibi kepada ilmu pengobatan. Fawadu'ahu, kemudian para ulama itu meletakkan pada kitabnya ala hay'ati taqwimin nujum, pada bentuk taqwimun nujum, kitab tentang nujum, tentang ilmu perbintangan. Namun isinya adalah ilmu kesehatan. Nah, para ulama pada saat sebelum-sebelumnya banyak di antara mereka yang memang mengambil hati para tokoh, para pembesar. Pada saat itu mereka membuat kitab
eh, kitab yang sama dengan ilmu nujum, karena para pembesar dan para tokoh pada saat itu mereka tidak terlalu tertarik dengan ilmu kesehatan ketika mereka sakit. Mereka cenderung datang kepada para dukun atau orang-orang yang memang mengerti dan paham tentang ilmu perbintangan atau ilmu nujum. Nah, akhirnya para ulama di zaman sebelum Imam Al-Ghazali banyak yang membuat kitab-kitab tentang ilmu pengobatan, namun hampir sama persis dengan ilmu nujum seperti itu. Ini agar diminati dan disukai oleh para tokoh, para pembesar di saat itu. Karena ketika tokoh masyarakatnya saja cinta kepada ilmu nujum, maka sudah tentu akan diikuti oleh masyarakatnya, diikuti oleh para warganya. Nah, ini para ulama-ulama sebelumnya. Ulama-ulama sebelumnya ada yang membuat tentang kitab-kitab yang isinya kayak wafa, isinya kayak kayak azimat. Namun sebenarnya inti dari kitab itu adalah pengobatan. Nah, ini agar para pembesar yang pada saat itu kecenderungan hatinya kepada ilmu nujum ini tertarik untuk mempelajari kitab-kitab yang seperti ilmu nujum atau perbintangan, tapi sebenarnya isinya ada tentang kesehatan atau pengobatan gitu. Nah, ini Imam Al-Ghazali lagi menjelaskan tentang ulama-ulama sebelumnya yang membuat kitab itu. Cara berdakwah ulama-ulama sebelumnya. Nah, kemudian selanjutnya maudu'an fil jadwal warqum, yang di dalam kitab yang dibuat oleh para ulama tersebut dibuat seperti peta-peta ya, kotak-kotak, ada nomor-nomor gitu, ada angka-angka yang sebagaimana yang kita lihat. Jika azimat itu kan ada huruf-huruf hijaiyah. Ini cara atau metode para ulama-ulama terdahulu untuk mengambil hati para pembesar, para tokoh masyarakat yang pada saat itu ketertarikannya pada ilmu pengobatan kurang. Mereka lebih cenderung sakit ketika ada masalah, ketika sakit menimpa datang ke para ahli nujum. Nah, ini ingin dicegah oleh para ulama. Jika oleh para ulama dibuatlah kitab yang hampir sama isinya dengan ilmu nujum, namun isinya adalah tentang tip atau pengobatan. Wasamahu taqwi nasiha, dibuatlah kitab tersebut diberi namanya taqwi nasiha, cara-cara agar sehat gitu ya. Cara-cara agar sehat ini yang dibuat oleh para ulama sebelumnya. Nah, yakuna anasuhum dzalikal jinsu, agar menjadi kesukaan para pembesar atau para tokoh pada saat itu ketika ada kitab namun jenisnya, modelnya sama seperti model kitab nujum. Itu para ulama membuat. Kenapa membuat kitab kok kitab yang di dalamnya berisikan tentang ada nomor-nomor, ada angka-angka, agar menjadi daya tarik para tokoh dan para pembesar pada saat itu yang ketertarikannya pada ilmu pengobatan kurang. Nah, dibuatlah para ulama namanya kitab taqwi nasiha, cara-cara sehat. Namun di dalamnya terdapat poin-poin yang seperti kitab nujum atau ilmu perbintangan. Namun isinya adalah ilmu pengobatan. Gitu. Jadiban lahum ilal mutolaati, untuk menarik para pembesar, para tokoh masyarakat untuk mau mengkaji kitab tersebut. Taqwi nasiha namanya, ya, cara-cara sehat, agar mereka mau mengkaji, agar mereka mau belajar, agar mereka mau mendalami. Ini cara para ulama terdahulu agar mereka jauh dari kemusyrikan dan bertaubat kepada Allah. Kemudian watatufu fijtina bil qulub ilal ilmil ladzi yufidu hayatal abadi ahammu minat talattuf fijtina biha ila tibil ladzi la yufidu illa sihatal jasad. Kata Imam Al-Ghazali, para ulama terdahulu saja ada yang membuat kitab-kitab tentang kesehatan untuk menarik para pembesar, para tokoh masyarakat agar mereka terhindar dari kemusyrikan, agar mereka terhindar dari ilmu-ilmu perbintangan yang tidak dibenarkan oleh ajaran-ajaran Islam.
Namun dibuatlah kitab yang isinya seperti ilmu nujum, namun esensi dari isi kitab itu adalah ilmu pengobatan agar para pembesar dan para tokoh masyarakat yang pada saat itu tidak tertarik menjadi tertarik. Ini cara metode dakwah ya. Namun kata Imam Al-Ghazali, berlemah lembut untuk menarik hati kepada ilmu yang manfaatnya hanya dunia saja, manfaatnya untuk akhirat. Kata Imam Al-Ghazali, berlemah lembut dalam hal menarik kepada ilmu yang manfaatnya atau faedahnya adalah untuk akhirat, ahamu lebih penting minat talattufi fijtinabiha ilati billadzi la yufidu illa sihata jasad, ketimbang berlemah lembut dalam hal menarik hati mereka untuk belajar ilmu kesehatan yang hanya mengobati jasad, hanya mengobati badan. Seolah-olah Imam Al-Ghazali ingin memberikan penegasan kepada kita bahwasanya berlemah lembut agar mereka mau belajar kitab Ihya Ulumuddin yang di dalamnya adalah menjadikan mereka sehat jasad, sehat hati, sehat ruh ya, yang semuanya esensinya adalah akhirat, lebih penting ketimbang mereka para ulama yang membuat tentang kitab yang hampir sama dengan nujum namun isinya pengobatan, gitu kata Imam Ghazali. Loh, mereka para ulama ada yang membuat kitab yang isinya hanya tentang kesehatan badan, kesehatan jasad. Pentingan mana dengan kitab saya yang saya akan buat ini, yang nanti esensinya pengobatannya, esensinya adalah mereka tidak hanya sehat jasad, sehat badan, namun sehat hati dan sehat ruh. Saya lebih penting karena kenapa? Tujuan saya membuat kitab ini adalah untuk kepentingan akhirat. Sementara mereka yang membuat kitab tentang takwin musyiha itu hanya untuk kepentingan dunia, sehat badan saja. Fasamratu hadzal ilmu tibbul qulub wal arwah. Maka buah daripada kitab ini, kata Imam Al-Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin, buahnya adalah obat hati dan obat ruh, kata Imam Al-Ghazali. Buah mutola'ah atau mengkaji kitab Ihya Ulumuddin ini, kata Imam Al-Ghazali, buahnya hasilnya adalah obat hati dan juga obat ruh. Kalau kitab itu, kitab Taqwi Musyiha itu hanya obat badan, itu hanya obat jasad. Namun kitab Ihya Ulumuddin, kata Imam Al-Ghazali, obat hati dan juga obat ruh. Mana yang lebih penting? Kata Imam Al-Ghazali. Toh mereka saja boleh seperti itu untuk mana? Oleh karenanya, mana yang lebih baik? Mana yang lebih utama? Mengobati badan, mengobati jasad, yang kepentingannya hanya jangka pendek, yaitu dunia saja, dibanding mengobati hati dan mengobati ruh yang tujuannya adalah jangka panjang, yaitu akhirat. Itu kata Imam Al-Ghazali. Mana yang lebih penting? Mana yang lebih baik? Kitab itu Taqwi Musyiha atau kitab Ihya Ulumuddin? Kitab Ihya Ulumuddin esensinya, kepentingannya adalah untuk mengobati badan, mengobati jasad, mengobati hati, mengobati ruh, untuk kepentingan akhirat, untuk